kita ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bentar. Untuk keberkahan dari pertemuan kita, mari kita bersama-sama membaca doa. Mudah-mudahan dengan doa yang kita baca ini Allah Subhanahu wa taala meridhai pertemuan kita. Saya tampilkan di layarnya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah bi ziyarati haramika wa harami nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusran la usran wa ala sihhati wal afiyati was salamati wan najah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil lana al-'audata ila al-haramain asy-syarifain. Allahumma sahhil lana al-'audata ila al-haramain asy-syarifain. Allahumma sahhil lana al-'audata ila al-haramain asy-syarifain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah sehat kepada kita semua dan mudah-mudahan kita diperkenankan untuk kembali ke tanah suci bagi yang sudah melaksanakan dan yang belum melaksanakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera panggil kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, beberapa pertemuan yang lalu saya sebelumnya minta maaf yang sebesar-besarnya karena harusnya pertemuannya ini pada minggu yang lalu. Cuman mohon maaf, kemarin kami harus ke Bandung mengantarkan anak untuk kembali kuliah. Jadi karena pada bulan ini ada 5 Ahad, jadi kita manfaatkan minggu keempatnya. Nanti pada berikutnya kembali ke semula insya Allah. Jadi pada minggu pertama dan pada minggu ketiga. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan selalu sehat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pintu surga yang kita bahas sudah ada beberapa yang telah kita bicarakan, kita diskusikan dengan panjang lebar. Pada kesempatan kali ini kita kembali untuk mempelajari dengan cermat tentang pintu surga yang terdekat dengan kita, yakni pintu taubat. Pintu taubat ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW pada hadis Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah, barang siapa yang berinfak dengan infak yang berpasangan di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Kemudian dikatakan kepada si hamba tadi, ya Abdullah hadza khair. Wahai hamba Allah, ini merupakan sebuah kebaikan. Faman kana min ahli shalat, maka barang siapa yang dia merupakan ahli salat, nudiya min babis salat,
du'ya min babis shalah, dia akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahlil jihad, barang siapa yang berasal yang merupakan ahli jihad, du'ya min babil jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, barang siapa yang merupakan ahli puasa, du'ya min babir rayyan, dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli shadaqati, dan barang siapa yang merupakan ahli sedekah, du'ya min babis shadaqah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayahku, demi engkau dan ibuku ya Rasulullah, ma'ala man du'ya min tilkal abwab min darurah, setiap orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu, memang sudah sewajarnya ya Rasulullah. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha, mungkinkah seseorang itu akan dipanggil dari pintu-pintu itu semuanya? Nah, kalau Rasulullah SAW, nah, ya, wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau termasuk di dalamnya, wahai Abu Bakar. Dan kita pun juga berharap pada pagi hari ini kita juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua pintu-pintu surga, insya Allah. Amin. Nah, para ulama mengenai pendapat hadis di atas menyatakan, Al-Qadhi Iyad berkata dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwadil Maut wal Akhirah, dalam hadis di atas Imam Muslim dan Imam Bukhari menyebutkan 4 pintu surga. Jelas ya, 4 pintu surga disebut oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau menyebutkan sisanya yang 4, yakni babut taubah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada bab al-kadhimin al-ghaidhah yang kemarin ya, sebelumnya sudah kita bahas. Ini orang-orang yang menahan marah. Lalu ada bab ridha. Ini belum kita bahas, bab ridha. Dan bab al-aiman yang dikhususkan untuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari berkata, di dalam hadis disebutkan 4 pintu surga. Orang yang melaksanakan rukun-rukun haji akan dipanggil. Ia akan mendapat pintu khusus tanpa keraguan. Tersisa 3 pintu lagi. Bab al-kadhiminal ghaidhah wal 'afina 'anil nas. Di antaranya juga ada babul aiman yang dimasuki oleh orang-orang sempurna tawakalnya, sehingga masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Adapun ketiga yang bisa menjadi bisa jadi adalah babul dzikri, bab dzikir. Karena terdapat hadis riwayat Tirmidzi yang mengisyaratkan hal itu. Atau bisa jadi adalah babul ilmi. Intinya dari berbagai pendapat ulama ini bahwa pintu-pintu surga itu banyak. Hanya akan kita bahas yang paling populer dan paling dekat dengan kita. Lalu tentang bab taubat, kita definisikan dulu apa itu taubat. Secara linguistik, taubat itu kembali. Jadi tabayatubu taubatan, kembali kepada. Lalu secara syariat, taubat adalah menyadari kesalahan, meninggalkan dan menyesalinya, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara syariat. Jadi kesadaran yang dilakukan itu disadari, ditinggalkan dan disesali. Ya, jadi nggak cuma menyadari toh, nggak cuma meninggalkan toh, tapi disesali. Nah, para ulama kemudian menyatakan bahwa hakikat dari taubat itu sendiri adalah penyesalan. Makanya kata Rasulullah SAW, an-nadamu at-taubat. Orang yang menyesal itu dia sudah masuk kategori orang-orang yang bertaubat. Dalil yang mendasari dari bahasan kita ada dalil yang satu urutan dengan pintu al-kadhimin al-ghaidhah yang kemarin kita bahas. yakni pada surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh
wasari'u dan kalian bergegaslah menuju kepada ampunan min rabbikum dari Tuhan kalian wa jannatin dan surga-surga arduha yang luasnya as-samawati wal ardu seluas langit dan bumi. Mu'iddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tadi? Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang maupun kondisi sulit. Ini sudah kita bahas pada bahasan tentang bab sedekah. Wal kadhiminal ghaidha dan orang-orang yang mereka mengendalikan rasa marah. Ini juga kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Wal 'afina 'anil nas dan orang-orang yang mampu untuk memberikan maaf kepada manusia apapun kesalahannya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu suka kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Lalu yang ketiga, walladzina idza fa'alu fahishatan adalah orang-orang yang idza fa'alu fahishatan apabila mereka melakukan fahisyah. Fahisyah itu kekejian. Kekejian, kejahatan yang efek buruknya itu terbesarnya kepada orang. Aw zalamu anfusahum atau mereka mendolimi diri mereka sendiri, zakarullah, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru lidzunubihim. Minta ampun dia kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Karena memang tidak ada yang mampu untuk mengampuni dosa kecuali Allah. Wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah. Tapi syaratnya lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka enggak mengulangi lagi. Itu syaratnya. Maka Allah akan berikan ampunan kepada kita. Ini yang menjadi bahasan kita. Maka setiap orang yang sampai pada 3 hal tersebut amaliyahnya, Allah nyatakan ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim, mereka itulah yang pahalanya balasannya maghfiratun mir rabbihim, ada ampunan dari Tuhan mereka, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha. Mereka kalilannya wa ni'ma ajrul amilin. Itulah balasan bagi orang-orang yang suka beramal. Lalu kita patut untuk mencermati sebenarnya gimana sih pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada para pendosa. Kan ada sebagian orang itu Pak, ketika dia merasa dosanya sedemikian besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selalu dirundung oleh rasa sedih dan dia akan berkata, dosaku diampuni enggak ya? Dosaku enggak diampuni apa enggak ya? Bagaimana Allah memandang mereka? Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayatnya Rasulullah bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya," kata Rasulullah. Lam tudnibu, seandainya kalian tidak pernah melakukan dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan membinasakan kalian semua. Wala ja'a biqaumin yudnibun, kemudian dia akan memfokuskan pandangannya kepada orang-orang yang mereka mungkin melakukan dosa, fayastaghfirunallah. Tapi kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfiru lahum, maka Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Artinya Allah memandang manusia itu, Bapak Ibu, memang sebagai makhluk yang penuh dengan dosa. Makanya kata Rasulullah, setiap orang itu khata'un, suka melakukan dosa. Dan itu nggak dinafikan. Kita semua suka untuk melakukan dosa. Suka dalam pengertian ya adalah kita mungkin melakukan dosa dengan kesadaran penuh, ada yang mungkin tidak sadar. Orang yang melakukan dosa dengan kesadaran maupun dengan tidak sadar melakukan dosa.
Nah, itu nanti kita akan bahas mana yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang tidak. Tapi yang pasti setiap orang yang dia pernah melakukan dosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan ampuni. Nah, di sini Allah menyatakan apa? Laulam tudnibu, kalau kalian tidak pernah berbuat dosa, la dhahaballahu bikum. Nah, para ulama menafsirkan di sini, laulam tudnibu, kenapa Allah akan binasakan mereka? Karena setiap orang yang mereka mungkin tidak pernah melakukan dosa, mereka akan sampai pada derajat ujub. Derajat ujub, bangga diri. Siapa yang bangga diri? Orang-orang yang bangga diri itu mau dia cenderung untuk menuhankan dirinya sendiri. Yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam persepsi saya, tapi Bapak Ibu boleh berbeda dengan saya. Ya. Kenapa Allah suka kepada orang yang mungkin dia melakukan dosa, tapi dia beristighfar? Itu eksistensi, Pak. Eksistensi. Karena ketika ada seorang hamba berbuat dosa kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mewujud pada saat itu. Jadi kalau logika kita itu, Bapak Ibu yang berbahagia, logika kita itu, kita menjadi mewujud ketika ada yang memperhitungkan kita. Eksistensi kita sebagai orang tua, itu betul-betul nampak ketika ada yang memanggil kita ayah. Ketika ada yang memanggil seorang wanita sebagai saudari ibu, eksistensinya itu ada. Nah, tentang eksistensi ini mungkin bisa kita tafsirkan seperti ini. Jadi ketika seorang anak dia ditunggu sama ibunya sampai maghrib belum pulang, isya belum pulang, ditunggu sama ibunya, atau seorang bapak juga menunggunya barangkali. Kemana nih anakku nggak datang-datang? Boleh jadi kemudian ditelepon, nggak diangkat-angkat. Kita sebagai orang tua tetap menunggu anak tadi sampai mungkin kita ketiduran di depan TV. Kan boleh jadi. Anak datang nih jam 9. Assalamualaikum. Begitu kemudian datang, kita buru-buru untuk membukakan pintu dan kita nanya, ya Allah, nah, malam banget, dari mana? Anak kita nggak jawab. Loh, kok nggak jawab? Ayah tanya kok. Anak kita cuma mendangin kita, Pak, tapi dia nggak jawab. Masuk ke kamarnya tiba-tiba dia, ya, dikunci pintunya. Kita ketok. Nah, dari mana? Loh, ayah ngomong. Kok kamu belum jawab? Ada apa sih? Si anak tiba-tiba kita dengar dia lagi teleponan sama temannya, curhat sama temannya. Apa perasaan kita? Ketika anak tidak menganggap kita, saat itu kita nggak mewujud di hadapan anak kita. Makanya kemudian ketika kita melihat anak kita, mungkin dia tuh sedemikian bandel, ya, mungkin juga melakukan kesalahan. Tapi ketika kemudian dia datang kepada kita, ketika dia merasa takut, minta dipeluk sama kita, saat itu kita mau. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika ada seorang yang tidak pernah melakukan dosa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterangkan kemudian sebuah kelompok yang lain, dia mungkin melakukan dosa tapi astagfirullah. Allah akan berikan ampunan kepada mereka. Dalam hadis Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fima yahki an rabbih azza wa jalla", Rasulullah pernah menceritakan ya firman Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini diskusi. Kalau Rasulullah menyatakan, "Adnaba 'abdan dzamban", ada seorang hamba melakukan dosa. Faqala, kemudian dia berdoa kepada Allah, "Allahumma ighfirli dzambi", ya Allah ampuni dosa-dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, Allah kemudian berfirman, ini firman Allah, "Adnaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bid-dzamb". Jadi ketika ada seorang hamba yang pernah melakukan dosa, kemudian dia angkat tangannya
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu berkata kemudian, tuh, atnaba abdi am dzamban, ada seorang hambaku melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban, tapi dia tahu bahwa dia punya Tuhan. Dan Tuhannya itu yaghfirul dzamba, mengampuni dosa, wa ya'khudhu bidzambi, dan bisa untuk menghukum dosa. Tsumma 'ada fa'adnaba. Allah berfirman lagi, kemudian si hamba tadi kembali melakukan dosa. Kemudian dia angkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ay rabbi firli dzambi, ya Allah ampuni dosa. Faqala tabaraka wa ta'ala. Apa kemudian sikap Allah Subhanahu wa taala? Dia berfirman, abdi aznaba dzamban. Itu ada hambaku melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban, tapi dia tahu bahwa dia punya Tuhan. Dia sadar benar dia punya Tuhan. Dan Tuhannya itu ya'khudhu yaghfirudz dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Tuhannya itu bisa mengampuni dosa, bisa untuk menghukum dosa. Tsumma 'ada fa'adnaba. Si hamba yang tadi yang udah 2 kali melakukan dosa, berbuat dosa lagi. Faqala, tapi kalau dia angkat tangan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ay rabbi ya Allah, Tuhanku ampuni dosaku ya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Faqala tabaraka wa ta'ala, abdi al-naba dzamban, ada hambaku itu kembali dia melakukan dosa. Tapi ini dia, alima anna lahu rabban, dia tahu dia punya Tuhan. Dan Tuhannya itu yaghfirul dzamba, bisa untuk mengampuni dosa, wa ya'khudhu bidzambi, dan dia bisa untuk menghukum dosa. Allah melanjutkan, ya'mal ma syi'ta, lakukan apapun yang engkau kehendaki. Faqad ghafartu laka, aku telah memberikan ampunan kepada engkau. Masya Allah di sini, Pak. Faqala Abdul A'la, yang boleh jadi nama orang atau seorang hamba yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, la adri, aku nggak ngerti kemudian. Aqala fi tsalitsati aw rabi'ah, i'mal ma syi'ta. Aku nggak ngerti apakah Allah menyatakan lakukan apa yang kau kehendaki itu ya pada ucapan yang ketiga atau pada ucapan yang keempat. Artinya Allah menyatakan i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka, faqad ghafartu laka, faqad ghafartu laka. Allah memberikan ampunan. Jadi seberapapun dosa kita besar, Pak, Allah akan memberikan ampunan. Lalu Imam ditanya, loh ini ada seorang hamba melakukan 3 dosa ini. Ini 3 dosa yang sama atau bagaimana? Kita coba untuk mencari tafsir dari hadis tadi, dan ternyata didapati tafsir para ulama bahwa dosa yang dilakukan oleh seorang hamba ini bukan dosa yang sama. Artinya, Bapak Ibu, kita sebagai manusia nggak luput dari kesalahan. Tapi kesalahan itu ketika kita lakukan, jangan nunggu waktu. Tapi segera datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, niscaya Allah berikan ampunan kepada kita. Nah, di sini kemudian nampak sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh Allah dari kita? Apa keinginan Allah dari kita sebenarnya? Yang diinginkan Allah dari kita itu cuma satu. Kita menjadi seorang hamba yang bisa mengeksplorasi kehambaan. Yang dimaksud dengan mengeksplorasi kehambaan tadi adalah seorang hamba yang ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia berjalan bersama pasukannya, kemudian dia melihat sekelompok semut-semut berdiri kepalanya kemudian berkata, ya, wahai masyarakat semut, masuklah kalian ke dalam lubang-lubang kalian. Kalau enggak, kalian akan diinjak-injak oleh pasukan Sulaiman, mereka tidak mengerti. Fatabassama, kemudian Nabi Sulaiman tersenyum melihat itu. Apa doanya kemudian? Ya, ada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini merupakan karunia dari Tuhan. Oh bukan, mohon maaf. Yang satu lagi.
Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan. Jadi ketika melihat kondisi yang semacam itu, berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni, ya Allah, anugerahkan kepada an ashkura, untuk mensyukuri ya nikmataka allati an'amta 'alayya, nikmatmu yang telah engkau berikan kepada. Jadi ketika kita mendapatkan kebahagiaan apapun, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya boleh bersyukur kepada Allah. Karena kenapa? Kebaikan yang kita lakukan kepada kita itu pasti bukan karena kita melakukan kebaikan, tapi karena Allah memberikan rahmat, Allah sayang kepada kita. Kalau diukur-ukur antara kebaikan kita dengan iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak seberapa, ya nggak seberapa. Makanya ketika mendapatkan iman, dia bersyukur, itu hamba. Ketika ada seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dia tidak bersyukur, dia bukan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang seperti apa? Ketika dia mendapatkan keburukan, dia tafakur. Tafakur, mikir, kemudian, ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba aja. Entah dosa apa yang telah hamba lakukan, ya Allah, ampuni hamba. Tafakur. Jadi dia nggak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa itu. Kalau kita berkaca kepada para nabi, kita kembali berbicara tentang Nabi Yunus alaihissalam. Yunus alaihissalam dia nggak fokus kepada apa yang terjadi kepada dirinya. Ketika dia masuk ke dalam perut ikan tadi, fokus dia kepada apa? Aku yang salah. Maka kemudian doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi Pak nggak fokus kepada keburukan yang terjadi, tapi dia sadari bahwa kita yang salah. Seorang hamba itu adalah ketika dia mendapatkan sebuah kebahagiaan yang dia yakini cuma satu hal. Ya Allah, betapa sayangnya hamba Engkau kepada hamba ya. Betapa sayang Engkau kepada hamba ya. Terima kasih atas semua itu. Itu seorang hamba. Bahkan ketika kemudian dia sengsara, ketika kesengsaraan datang kepada dia, maka yang muncul dalam benak dan dirinya adalah keyakinan. Allah sedang memberikan perhatian kepada kita. Allah sedang memberikan perhatian itu kepada kita. Jadi ketika ketakutan itu dimunculkan ini pasti karena Allah. Ya, ketika dia merasa bahwasanya ini sedemikian sulit, yang ada di hadapannya adalah Allah. Dan Allah sangat suka kepada hamba yang demikian. Masih ingat waktu kita membahas tentang siapa yang salah, orang lain apa kita. Di situ kita membahas tentang apa di situ? Di situ tentang siapa sebenarnya Allah, siapa sebenarnya kita. Ketika kita bahas tentang doa-doa yang dikabulkan, kenapa doa-doa nggak dikabulkan, di sini nampak. Ya, karena mungkin hierarki antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih blur, ya nggak nampak dengan jelas. Makanya harus jelas siapa Tuhan kita, siapa kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai macam ujian, bahkan kebahagiaan kepada kita, Allah cuma ingin agar kita tuh menjadi hambanya. Jadi kalau ditanya, apa sebenarnya diinginkan oleh Allah dari kita? Menjadi hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, firman Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku, untuk menghamba. Jadi ketika Anda kemudian tidak bersyukur ketika mendapat nikmat, ketika Anda tidak bertafakur ketika mendapatkan keburukan, ketika Anda tidak memandang kebahagiaan yang Anda dapatkan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika kesengsaraan yang Anda dapatkan tidak membuat Anda kemudian memperhatikan dan menyadari bahwasannya Allah sedang memberikan perhatian kepada kita semua, siapa sebenarnya Anda? Mungkin kita bukan hamba Allah, bukan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita hamba siapa? Ya kita pikirin sendiri gitu. Nah, jadi ketika kita mengeksplor kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan hierarki ini jelas dulu. Maka Allah menyatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim." Allah nyatakan,
Wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, disebut oleh Allah alladzina asrafu, orang-orang yang melampaui batas. Wahai hamba-hambaku yang suka untuk melampaui batas ala anfusihim, atas diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa mencari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Karena rahmat Allah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, rahmat Allah diberikan kepada semua hamba-hambanya. Baik mereka-mereka yang menghamba kepadanya, atau mereka-mereka yang tidak menghamba kepadanya, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu adalah Rahman. Yang selalu disebut oleh Allah, qulil Allah awil ar-Rahman. Berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada yang Maha Rahman. Rahman dan Rahim kan beda. Rahman itu kepada siapapun diberikan pengkabulan, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun dia tidak mensyaratkan penghambaan kepada mereka, tapi untuk Rahim itu untuk al-muslimin. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa itu. Allah akan ampuni. Ya, la taqnatu mir rahmatillah. Konteks asrofu tadi Pak, yang disebut dengan melampaui batas itu adalah kadang Pak, kita tuh melampaui batas tidak hanya dalam hal-hal yang buruk Pak, dalam hal yang baik pun kita banyak melampaui batas. Ketika kita puasa tanpa memperhitungkan kesehatan kita, yang berbuka cuma ala kadarnya atau mungkin tidak berbuka. Ketika orang yang mungkin dia sholat tapi kemudian dia mengorbankan tidurnya hingga kemudian penyakit datang kepada dia. Ya, ketika kemudian dia melakukan penghambaan, kemudian meninggalkan masyarakatnya, itu israf pada walinya. Itu israf. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau beribadah kepada Allah, tapi memperhatikan kesehatannya. Beribadah kepada Allah, mungkin dia berpuasa, tapi dia berbuka. Ya, dan mungkin dia beribadah kepada Allah, tidak meninggalkan Allah. Itu Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu sekalian berbahagia, apapun kesalahan yang kalian lakukan, la taqnatu min rahmatillah. Nggak mungkin nggak salah, Pak. Nggak mungkin nggak salah. Siapa di antara kita yang nggak pernah melakukan kesalahan? Wong Nabi aja pernah melakukan kesalahan. Cuman mereka maksum karena memang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dipelihara? Karena mereka memberikan pemeliharaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perintahnya dipelihara, semua larangannya juga dihindari. Itu Nabi. Ya, semua Nabi. Nah, an Abdullah ibni Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan at-ta'ib minadz dzambi kaman la dzamba. Setiap orang yang dia suka bertaubat dari dosa-dosa yang dilakukannya seperti orang yang nggak pernah melakukan dosa. Artinya, ketika seseorang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia zero. Zero dia Bapak Ibu. Ya berarti tidak ada dosa lagi. Ini hadis Ibnu Majah dalam kitab Sahihnya 4250 dengan predikat hasan, dan Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir ya 10.281. Syekh bin Baz mensahihkannya. Jadi at-ta'ib minadz dzambi kaman la dzamba. Nah, menyesal itu sama dengan taubat. At-tabi'i Abdullah, seorang tabi'in bernama Abdullah ibni Ma'qil ibni Muqarrin menyatakan, dakhaltu ma'abi ala Abdullah ibni Mas'ud. Aku pernah masuk menemui Abdullah bin Mas'ud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud, untuk pengetahuan kita, memori pengetahuan yang lalu, Abdullah bin Mas'ud itu adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah sendiri mengklaim bahwasannya beliau ketika ingin mendengarkan bacaan Al-Quran, pasti beliau datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Begitu sampai di hadapan Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, ya Ibnu Mas'ud, iqra' li ayatan minal Qur'an, bacakan Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, antar Rasul wal wahyu nuzila ilaik. Bukankah engkau Rasul ya Rasulullah, dan wahyu diturunkan kepada engkau? Kenapa masih ingin mendengar dari suara? Tapi kata Rasulullah, ini uridu an asma'a minka.
Aku ingin mendengar dari engkau. Disitulah kemudian keluar sebuah hadis yang menyatakan, man arada ayyasma'a qira'atal Qur'an mithla ma unzila, barang siapa yang ingin mendengarkan bacaan Al-Quran seperti saat Al-Quran itu diturunkan kepadaku, falyasma' min Abdillah ibn Mas'ud. Maka hendaklah dia mendengar dari bacaan Abdullah bin Mas'ud. Berarti dia muhaddis, orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi kata Abdullah bin Ma'akil ini Qarin, aku pernah masuk bersama ayahku menemui Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fasami'tuhu yaqul, aku mendengar dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, an-nadamu taubatun, penyesalan itu adalah taubat. Faqala lahu abi, kemudian ayahku berkata kepada dia, bertanya, ya Ibn Mas'ud, anta sami'tan nabiyya yaqul an-nadamu taubah? Apakah kamu memang mendengar langsung dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah bersabda penyesalan itu adalah taubat? Qala Ibn Mas'ud. Nah, iya. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa hakikat dari taubat itu menyesal. Hakikat dari taubat adalah menyesal. Jadi kalau meninggalkannya tanpa menyesal ngapain? Harus ada penyesalan dalam hati. Bahwasanya kita itu merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita itu merasa bahwa kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sudah mengingkari semua nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Itu an-nadam, penyesalan. Nah, Rasulullah bertaubatnya seperti apa? An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubu ila Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu ilaihi fi kulli yawmin mi'ata marrah. Aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari sampai 100 kali. Para ulama menafsirkan hadis ini, mi'atu marrah di situ berarti al-kathrah. Banyak. Jadi nggak cuma 100. Jangan kemudian ini dijadikan bahwasannya dijadikan sebagai patokan bahwa Rasul cuma 100, ya udah kita 100 aja, enggak. Ya, itu al-kasr, banyak Rasulullah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalaupun ya kan cuma kita aja Pak di masjid itu. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalaupun kemudian kita bertanya, taubatnya Rasulullah seperti apa? Taubatnya itu sempurna. Dan dia bertaubat dengan kesungguhan hatinya. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi bihuduril qalbi. Bihuduril qalbi dalam pengertian ya dihadirkan hatinya. Karena pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan pertemuan yang memang betul-betul bermunajat, berdialog ketika hatinya. Itu taubat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'ata marrah, 100 kali. Nah, dari semua taubat-taubat yang kita lakukan tadi, kan ada ya orang yang bertaubat ketika melakukan kesalahan langsung bertaubat ada. Ada yang ketika melakukan kesalahan kemudian dia masih nunggu dulu atau mungkin dia nggak menyadari itu. Tapi tuh akhirnya bertaubat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika merasa hidupnya kok sengsara banget, akhirnya ada kamu kurang taubatnya, akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ada. Dan taubat apa yang tidak diterima? Dalam An-Nisa ayat 17 Allah menyatakan, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahadatin. Taubat yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat orang yang dia mungkin melakukan kesalahan tapi dia nggak tahu bahwa itu merupakan sebuah kesalahan. Tsumma yatubuna min qarib. Tapi dia bertobat dalam waktu yang dekat. Itu yang sering kita ajarkan kepada para jemaah. Nggak nunggu pensiun dulu. Begitu dia tahu bahwa dia salah, langsung dia datang kepada Allah. Mohon maaf ya Allah, hamba bersalah. Faulaika yatubullahu alaihi. Langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima. Perhatikan ayat. Bahkan Allah itu alim, maha mengetahui, hakimah,
Maha bijaksana. Nah, masih ingat definisi kita tentang hakim? Ya, ada adil, ada hakim. Al-adil yang disebut dengan adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi al-hakim, Allah menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Artinya, Allah tahu betul apa yang menjadi kesalahannya dan apa yang melatari kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Nah, Allah juga hakim. Dia bijak apa yang diberikan kepada hamba. Makanya kan selalu kita katakan, kita nggak perlu berkalkulasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu kita hitung-hitung. Nah, hitungan Allah itu nggak seperti hitungan kita. Hitungan Allah nggak seperti hitungan kita. Kalau kemudian kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dengan perhitungan-perhitungan kita, lalu sudah. Kalian nggak akan pernah bisa untuk menghinggakannya. Ya, firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Tadi kita coba dihitung-hitung. Kenapa sih aku mendapatkan kebaikan yang semacam ini? Oh, pasti kebaikan saya gitu. Udah dihitung aja kebaikannya. Tapi kemudian coba ditimbang. Kebahagiaan yang Anda dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setara nggak dengan kebaikan yang dilakukan? Karena ada, ya, dan tidak sedikit, banyak sekali orang yang sedikit dia melakukan kebaikan, ternyata balasannya sedemikian besar. Ya, ternyata kebaikannya sedemikian besar. Hadisnya ketika Abdullah bin Mas'ud itu ya melihat Rasulullah menoleh, yang memandang ke arah ini, sebatang kurma yang sedang berbuah lebat. Ya Rasulullah, Anda ingin kurma ya Rasulullah. Nah, Rasulullah belum menganggukkan, Abdullah bin Mas'ud sudah mengulurkan tangannya untuk mengambil kurma tadi. Karena saking kurusnya tangannya, maka kemudian jubahnya itu kalau di bagian depannya itu merosot sampai ke sini dan kelihatan sedemikian. Para sahabat kemudian mentertawakan lengan Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasul kemudian? Atadhakuna min dir'an ibn Mas'ud. Apakah kalian mentertawakan hasta dari Abdullah bin Mas'ud? Ya, la in wazantah, kalau engkau timbang hasta tadi, ya, kalau engkau timbang hasta tadi, dia bisa lebih berat dari gunung. Masya Allah. Satu kebaikan kecil, Bapak Ibu. Dan ini sering kita lihat. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah Bapak Ibu akan lihat. Ada seorang yang berdiri cuma membawa teko. Ada air zam-zam. Dia berdiri sepanjang waktu sampai menunggu iqamah datang. Yang tadi Mekah, tadi Madinah. Dia membawa gelas. Ketika ada orang minta minum, angkat, diantarkan. Nanti diambil kembali. Bapak tahu nggak? Itu surga, Pak. Itu surga. Saya punya seorang marbot, Pak. Ya, di Duta Mekar AC itu, Pak. Jadi ketika kita ngajak, belum beliau sudah datang. Mau kopi, atau mau teh, atau air putih saja. Masya Allah. Nanti setiap orang yang duduk itu, Pak, ditawarin, Pak. Ditawarin. Ketika ditanya, apa kata dia? Kenapa Anda melakukan ini? Dia cuma menyatakan, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ternyata nanti di akhirat timbanganku nggak memenuhi aku untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kebaikan yang pernah aku lakukan kepada orang-orang ini itu bisa untuk mengcover kebaikanku hingga Allah menerima aku dengan selayaknya. Masya Allah. Dan nanti dalam sebuah kelompok masyarakat banyak, Pak, orang-orang semacam itu yang cuma sekedar menyediakan kursi, yang cuma bawa minum, gitu, Pak. Kan itu kecil-kecil ya, itu kecil-kecil. Jadi perbuatan-perbuatan yang kecil itu, tapi Pak, Masya Allah, ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dihitung sebagai perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, dia ahli surga di situ. Ya. Tsumma inna rabbaka lilladzina aminu sesungguhnya Tuhanmu itu bagi orang-orang yang boleh jadi dia melakukan suatu keburukan bijahalatin karena kebodohannya. Tsumma tabu min ba'di dzalik, tapi kemudian dia bertaubat setelah melakukan keburukan tadi, wa aslahu, dan dia memperbaiki diri. Ya. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Allah akan segera memberikan ampunan kepadanya.
Jadi melakukan kesalahan, bertobat dalam waktu yang dekat. Allah akan berikan ampunan kepada. Langsung diterima Bapak Ibu. Langsung diterima. Jadi nggak menunggu dulu. Lalu taubat yang nggak diterima seperti apa? Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 18 menyatakan, "Wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at." Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang melakukan kejahatan, hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an wa lil ladzina yatubuna wa hum kufar. Jadi firman Allah, taubat yang enggak langsung diterima, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak langsung diterima mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang dia melakukan keburukan tapi belum bertaubat. Hingga kemudian ketika kematian datang kepadanya, baru kemudian dia bertaubat. Ya Allah, aku sekarang bertaubat. Ya. Walalladzina yamutuna wa hum kufar. Tidak juga orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir atau menutupi kebenaran. Jadi Bapak Ibu, ya, sadari dengan sepenuhnya bahwa kita memang nggak lepas dari kesalahan. Tapi kesalahan itu ketika ternyata terlanjur untuk kita lakukan, cepat-cepat datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Datang kepada Allah. Hinakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Munculkan rasa penyesalan, minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada yang bisa untuk mengampuni dosa, cuma Allah. Ya. Tidak ada, cuma Allah. Apa mungkin itu kemudian akan menghindarkan kita dari adab? Mungkin tidak. Mungkin tidak. Karena setiap pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak secara otomatis kemudian menghilangkan hukuman. Hukuman tetap, pengampunan tetap diampuni. Hukuman tetap, Pak. Tapi kan dia harus dihukum. Sekalipun dia diampuni. Ya, karena taubat itu tidak secara otomatis menghapuskan hukuman, tetap diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ulaika a'tadna lahum adzaban alim. Jadi untuk orang-orang yang tidak mau bertobat atau bertobatnya telat ketika kematian sudah datang kepada dia udah nggak bisa untuk melakukan apapun kecuali pilihannya bertobat kepada Allah. Ya. Lebih-lebih dia mati dalam keadaan kafir, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian berbahagia, tapi nggak usah khawatir. Allah memberikan janji bagi orang yang bertaubat. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum," dan kalian minta ampunlah kepada Tuhan kalian. "Tsumma tubu ilaihi," kemudian kalian kembalilah kepadanya. "Yumatti'kum mata'an hasanan," maka Allah akan memberikan berbagai macam kenikmatan dengan kenikmatan yang baik. Ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu. Wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlahu, dan dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaan. Ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan kenikmatan untuk kita. Yumatti'kum mata'an hasanan. Tapi kenikmatan di situ Bapak Ibu jangan dihitung sebagai harta. Karena kenikmatan itu nggak cuma harta kok. Kenikmatan tidak cuma harta. Anda mendapatkan kebahagiaan, pasangan hidup Anda setia kepada Anda, anak-anak Anda berbakti kepada Anda, orang-orang di sekitar Anda semua memperlakukan Anda dengan baik. Itu balasan dari Allah Subhanahu. Itu mata. Apalah harta banyak ketika anaknya nggak berbakti. Apalah arti harta banyak ketika orang-orang udah nggak memperhitungkan Anda sebagai tetangganya. Apalah artinya semuanya. Maka al-mata yang disebut dengan kenikmatan itu tidak cuma harta. Kebahagiaan kita masih sehat, itu nggak begitu. Ya kalau dikasih pilihan, mohon maaf, mana mau milih? Mau milih mana? Harta banyak tapi sakit, pilih mana? Tapi nggak ada pilihan kedua ya, sehat banyak harta nggak ada. Nah, kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha
Apa yang disebut dengan taubatan nasuha? Taubatan yang murni. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Kata-kata tubuh di situ dia sifatnya fil amr. Kalau kita masuk usul fikih dinyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pokok dari perintah itu adalah kewajiban. Tubu ilallah. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha dengan taubatan yang semurni-murni. Redaksinya asa. Semoga Pak. Mudah-mudahan. Artinya orang yang bertaubat aja belum tentu diterima kok. Ya, udah bertaubat. Semurni-murni bertaubat. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan kepada kita, memberikan pengampunan kepada kita. Nggak usah fokus apakah akan diterima atau tidak. Yang fokus itu adalah bagaimana kita datang kepada Allah bihuduril qalb, menghadirkan hati, memunculkan rasa penyesalan. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum, boleh jadi atau mudah-mudahan Tuhan kalian akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahun nabiyya wal ladzina amanu. Pada hari di mana Allah tidak akan pernah menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang beriman kepadanya. Taubat, cepat datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemarin kita bilang, untuk urusan-urusan Allah kita harus cepat berlari. Tapi untuk urusan-urusan dunia, kita hanya perlu untuk berjalan. Ya. Karena kenapa? Ya. Semua urusan dunia kita itu tergantung kepada apakah kita memberikan penghambaan kepada Allah atau tidak. Tergantung kepada itu. Kalaupun kemudian Allah nggak cepat memberikan pengampunan kepada kita, tapi Allah memberikan kesehatan kepada kita. Allah memberikan pemeliharaan kepada kita. Allah memberikan jaminan kepada kita tentang kebahagiaan. Apa yang mau dicari? Ya pusing, ya sunatullah lah. Kita nggak bisa begitu. Ini patokan kita kepada Allah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Jadi setiap orang yang dia itu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu ada cahaya. Yas'a baina aydihim. Yang kemudian cahaya itu memancar di hadapan mereka, wa bi aymanihim, dan sebelah kanan mereka. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana atmim lana nurana. Tuhan kami, sempurnakan untuk kami cahaya kami, waghfir lana, dan ampuni kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadir, Dia Maha kuasa. Lalu bagaimana dong cara kita untuk mengetahui apakah kemudian kita taubat kita diterima atau tidak? Tinggal kita lihat aja apa yang terjadi kepada kita dan bagaimana Allah menempatkan kita di dunia. Ya, itu pernah kita sampaikan kemarin. Jadi ketika Bapak Ibu merasa setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa Ibu Bapak ditempatkan di tempat orang-orang yang selalu bersyukur, ditempatkan bersama orang-orang yang selalu sholat, ditempatkan bersama orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, itu bertanda bahwasanya taubat Anda diterima oleh Allah Subhanahu. Ya, posisi di akhirat pun juga sama. Nah, ada pertanyaan kemudian nih, yang terakhirnya nih, perlu salat taubat enggak? Salat taubat ada dalilnya enggak? Dari Asma Ibnu Hakam Al-Fazazi, ia berkata, An Ali yaqul inni kuntu rajulan. Ali berkata, Inni kuntu rajulan, aku adalah seorang laki-laki, idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan, ketika aku mendengar sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafa'ani Allah bima syaa ayyafani. Ya, insyaallah Allah akan memberikan manfaat baik sesuai dengan apa yang Dia kehendakinya untuk memberi manfaat kepada saya. Wa idza haddatsani rajulun min ashabihi, ketika ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis, istahlaftuhu, aku minta dia bersumpah. Fa idza halafali,
Apabila dia bersumpah kepada aku, aku akan mempercayai. Wa innahu haddatsani Abu Bakr. Aku pernah diberitahu oleh Abu Bakar. Wa sadaqa Abu Bakr. Dan aku tahu Abu Bakar adalah orang yang sangat jujur. Qala, Abu Bakar berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yudnibu dzamban," tidaklah seorang laki-laki yudnibu dzamban, dia melakukan suatu dosa. Tsumma yaqumu, kemudian dia berdiri, fayatatahharu, dan dia mensucikan diri. Tsumma yusolli, kemudian dia sholat. Tsumma yastaghfirullah, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ghafarallahu lah. Kecuali Allah akan berikan ampunan kepada. Ini oleh para ulama kemudian dijadikan sebagai landasan tentang sholat taubat. Adapun kapan pelaksanaan taubat, ya kapan saja. Ya selain di waktu-waktu yang diharapkan untuk sholat. Nah, summa qara hadhil ayat, kemudian Rasulullah membaca ayat ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian membaca ayat ini yang kita bahas di atas. Bahwasannya ya, apabila kita memang melakukan suatu dosa, beristighfar silahkan monggo. Ada yang kemudian ingin sholat taubat, ya monggo silahkan. Ya, itu semua memiliki aspek-aspek tadi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, hadis ini hadis Abu Dawud dalam Sahih Abu Dawud nomor 1521 dengan predikat sahih. Nah, sebagai akhir yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini, yang pertama, merasa menyesal atas kesalahan itu adalah tanda taubat. Meninggalkan aja itu nggak cukup, harus muncul rasa penyesalan di hati dia. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali berputus asa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pasti akan memberikan taubat kepada. Kemudian yang ketiga, betapapun besarnya dosa yang dilakukan oleh seorang manusia, rahmat dan ampunan Allah masih lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu sekalian berbahagia, ayo segera datang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan kesalahan. Kemudian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari Allah di hati kita, munculkan rasa penyesalan atas kesalahan yang kita lakukan. Semoga Allah akan segera memberikan taubat kepada kita secara langsung, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu diberikan nikmat, ya, yang mendorong kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita melakukan kesalahan atau setiap kali kita melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian berbahagia, satu pintu taubat sudah kita bahas. Insya Allah itu akan menjadi bagian dari kita, yakni pintu surga terdekat, taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua. Untuk peserta Zoom, kalau ada yang perlu untuk kita diskusikan, ayo kita diskusikan. Ya, untuk pemirsa sekalian yang berbahagia, sampai di sini pertemuan kita. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Kalau ada hal yang salah, itu pasti karena kelemahan saya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.